you see what I see? Cerita Usmah Sahidi di Desa M. Saya punya saudara kembar dan kami cuma berdua saja di rumah tanpa punya saudara lain. Nama saudara saya Umayyah. Umayyah waktu itu usianya belasan tahun. Bisa dikatakan ia badung, bandel, dan mungkin menurut saya karena terlalu dimanja. Hingga sampai tamat sekolah dan kuliah, apa-apa yang diinginkan oleh Umayyah ini selalu harus keturutan dan kesampaian. Saya sudah sering menasihati bapak dan ibu, jangan terlalu memanjakan Umayyah. Karena bagaimanapun suatu saat nanti Umayyah akan menikah, punya suami, dan jadi tanggung jawab suaminya. Setidaknya dia harus mandiri, berpijak di atas kakinya sendiri, sudah mau sholat dengan kemauannya sendiri, jangan dikit-dikit mau dikasih tahu, dikit-dikit dimarahi, ucap saya kepada bapak dan ibu. Entah sudah yang keberapa ratus kali saya itu memberikan wejangan kepada Umayyah. Tapi Umayyah selalu saja bilang, nanti, besok, nanti, belum mau nikah ini kok, jangan sekarang, masih muda, gak apa-apa, belum sholat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya seperti itu saja balasan-balasan yang saya dengar ketika saya mencoba untuk menasihatinya. Umayyah ini lambat laun masih seperti itu saja hingga ada seorang pria yang berkenan meminangnya. Bapak dan ibu tentu merasa senang. 25 tahun usia Umayyah saat itu. Saya bilang sama calon Umayyah, Umayyah ini masih manja, kolokan, apa-apa mau diturutin. Kalau tidak diturutin dia merajuk, ngambek, bahkan kadang gak mau keluar kamar, gak sholat, gak makan. Nanti apakah kamu bisa kuat membujuknya atau malah marahi dia? Ya awalnya mungkin terlihat baik ya, tapi saya dan orang tua saya berharap bahwa jodoh ini memang yang terbaik buat Umayyah. Dan setelah perkenalan singkat, mereka menikah dan akhirnya punya anak. Alhamdulillah Umayyah tinggal di kota yang jauh dari kami. Tapi bapak dan ibu sempat kesepian dan kehilangan. Ya saya pikir mungkin ini bagian dari perjalanan hidup Umayyah agar dia lebih dewasa dan lebih bijak. Singkat ceritanya lagi, Umayyah ini punya 2 anak kembar. Suaminya sering dinas di luar kota. Di rumah Umayyah ada 1 asisten rumah tangga yang beres-beres, sama 1 asisten yang bantu-bantu untuk masak. Jadi kedua orang mbak-mbak ini menginap di sana. Saya bilang kamu gak boleh manja-manja, walaupun suami kamu sudah menyiapkan segala sesuatu, bahkan kedua orang asisten rumah tangga. Kamu tetap harus bertanggung jawab untuk anak-anak kamu, untuk dirimu sendiri dan juga suamimu. Jangan mentang-mentang ada asisten rumah tangga, tunjuk sana, tunjuk sini memerintah. Karena bagaimanapun ya manusia harus menghormati dan memanusiakan manusia lain, kata saya. Di suatu minggu, Umayyah mendapat kabar kedua asisten rumah tangganya itu sama-sama ada kemalangan. Yang satu neneknya meninggal, yang satu ini bapaknya meninggal. Waktunya bersamaan. Memang mereka tinggal di desa yang berbeda. Jadi mau gak mau Umayyah ini harus mengizinkan keduanya itu untuk libur selama beberapa waktu. Umayyah tanya ke suaminya yang lagi kerja di luar kota, kapan pulang? Suaminya bilang, kalau belum bisa pulang dalam waktu dekat, kemungkinan secepat-cepatnya itu
1 minggu kemudian. Umayyah yang tidak terbiasa di rumah sendirian bersama anak-anaknya kebingungan saat itu. Mau minta bapak dan ibu datang rasanya tidak mungkin karena jaraknya sangat jauh. Mau minta bapak dan ibu suaminya untuk nemenin tidak mungkin juga karena bapaknya sedang sakit-sakitan. Jadi mau gak mau Umayyah itu bertiga saja sama kedua bayi kembarnya yang saat itu usianya sudah mau 5 bulan. Menjelang maghrib, Umayyah menelpon saya. Katanya anaknya menangis, nangisnya tidak wajar. Terus saya bilang, kamu sudah tutup belum jendela, pintu? Maghrib-maghrib jangan nonton ikan terbang saja, sholat, jawab saya seperti itu. Iya gimana mau sholat, orang anaknya nangis terus, ucap Umayyah waktu itu. Saya rasanya kesel, pengen jewer. Makanya jangan nonton TV terus, jangan nonton sinetron-sinetron gak penting. Kamu itu sudah jadi ibu Umayyah. Tadinya saya mau ngomel panjang, tapi karena dengar anak-anak Umayyah itu nangis, jadi saya minta handphone saya itu dideketin ke telinga mereka. Saya mengaji beberapa ayat. Mereka tidak menangis lagi. Jadi saya bilang ke Umayyah setiap maghrib, kalau mereka lagi tenang, kamu taruh di stroller di depan kamar. Kamu bisa mandi, wuduan, dan sholat. Baby-babynya bisa ditaruh di dekat kamu. Semuanya itu bisa diatur kok. Kalau ibunya tuh merasa tenang dan yakin, babynya itu pasti bakal yakin dan tenang juga. Karena merasa saya mengaji kemarin membuat anak-anaknya tenang, Umayyah ini berpikiran untuk menyalakan murotal setiap sore. Beberapa hari kemudian, saat dia sedang menikmati acara nonton televisinya, dan herannya mengapa stasiun televisi itu selalu saja menayangkan film-film yang bagus, seolah-olah menggoda orang-orang untuk tidak melakukan ibadah sholat maghrib ya. Saya kadang-kadang heran dan gak habis pikir. Jadi Umayyah ini nonton di kamar. Anak-anaknya didengerin murotal. Dianya tidak sholat, malah nonton. Sibuk nonton, tidak sholat maghrib. Benar-benar saya gak habis pikir waktu itu. Anaknya nangis sahut-sahutan sama suara murotal. Dengan panik, lagi-lagi Umayyah video call saya dan nunjukin anaknya yang lagi nangis. Saya bilang murotal itu tidak bisa dijadiin sebagai penyelesaian masalah. Ibunya harus sholat, harus ngaji. Kok ia malah ngandelin murotal, terus kamu nonton sinetron? Saya rasanya marah banget. Rasanya pengen pitesin palanya kalau saya ada di dekatnya. Kamu tuh sholat, ngaji. Bukannya cuma mau ngandelin murotal. Keimanan kamu itu yang harus dipupuk dan diperbaiki, terang saya waktu itu, dan anaknya masih nangis-nangis. Suara murotal gak mempan didengerin, padahal ditaruh di antara mereka. Umayyah gelagapan. Besoknya saya minta dia untuk sholat, matikan televisi, cabut televisi juga, bila perlu hancurkan televisinya karena bawa mudorot menurut saya. Umayyah mau nurut, tapi ya namanya gak taulah, kadang-kadang saya berpikir, apa sih yang membuat orang-orang itu benar-benar bertaubat dan benar-benar berubah? Dikasih sentilan seperti itu ya Umayyah berubah. 1-2 hari kemudian balik lagi. Rasanya kalau dia itu nelpon saya, video call saya setiap maghrib, rasanya saya tuh gak mau angkat. Tapi saya tidak tegang lihat kedua keponakan kembar saya yang nangis-nangis terus. Saya coba ngomong sama suaminya Umayyah. Gak begitu panjang lebar karena takutnya saya dianggap terlalu ikut campur. Tapi dia juga masih adik saya. Jadi saya benar-benar serba salah. Terus puncaknya dari itu semua, saat melihat si kembar itu nangis, tapi dia gak bisa gendong. Umayyah malah kayak kerasukan karena katanya dia itu merasakan panas, merinding,
Lihat bayinya nangis, dia malah ketawa terbahak-bahak. Di satu sisi, ada sisi hati lain dia yang bilang, wah gak boleh nih, ini salah. Jadi dia sambil video call saya, kadang wajahnya sendu, nangis. Tapi beberapa detik kemudian berubah, tertawa terbahak-bahak. Saya cemasnya minta ampun, merinding sebadan badan. Saya mau ke sana jauh, butuh uang, butuh naik pesawat terbang. Jadi saya ngaji melalui video call itu. Saya minta dia buat dengerin. Awalnya dia meronta-ronta gak jelas. Saya benar-benar panik waktu itu. Terus minta ibu saya hubungin suaminya dan bilang kalau si Umayyah ini sedang kerasukan. Suaminya teleponnya gak aktif. Lalu saya minta ibu saya nelpon ibunya suami Umayyah. Dan siapa aja, pokoknya saudara mana aja yang lagi gak ada kerjaan, tolong temenin Umayyah. Alhamdulillah salah seorang sepupu suami Umayyah ini yang baru pulang kuliah, sebut saja namanya Bulan. Bulan mau nemenin Umayyah sama sepupunya yang satu lagi. Jadi pas Bulan berdua datang ke rumah Umayyah, Umayyah masih tertawa terbahak-bahak. Bulan yang alhamdulillah kuliah di UIN, bisa dibilang punya sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Dalam artian bukan pegangan yang aneh-aneh ya. Maksudnya dia insya Allah sholatnya rajin, ngajinya rajin, ngerti baca-baca doa. Dia bisa memagari Umayyah, menolong Umayyah dengan bacaan-bacaan doa dan keimanannya yang insya Allah mantap. Alhamdulillah Umayyah udah gak kerasukan lagi, dan selama beberapa hari sebelum asisten rumah tangganya itu tiba, Umayyah ditemani Bulan dan sepupu Bulan. Selama ditemani Bulan, Bulan bilang sama Umayyah, gak memikirkan resiko Umayyah mau tersinggung atau tidak, tapi menurut Bulan ini demi kepentingan Umayyah juga. Mbak, masa mau ngerepotin orang lain? Sekarang belajarlah sholat dan ngaji dengan benar, dan segala sesuatunya itu kita tuh berpegang kepada diri kita sendiri. Setidaknya Mbak punya sesuatu yang bisa diandalkan dari dalam diri sendiri, ucap Bulan waktu itu. Dan alhamdulillah dengan Bulan, Umayyah juga sering pergi taklim dan pengajian. Setiap orang menikmati proses belajarnya ya, karena sebuah momentum. Berharap Umayyah dan ibu-ibu lainnya itu punya sedikit pegangan, dalam artian bisa untuk mengatasi sesuatu jika sedang berada sendirian di rumah tanpa suami atau keluarga. Sekian dulu cerita saya, mohon maaf kalau ada satu atau dua hal yang kurang berkenan. Sukses selalu untuk Do You See What I See. Terima kasih.